Perhatikan gambar berikut. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar di bawah ini? Ya, betul, kegiatan tersebut adalah proses pembuatan anyaman. Dimanapun kita berada, baik itu yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, pasti tidak sulit bagi kita untuk menemui atau melihat benda-benda hasil anyaman. Produk apa saja sih yang menggunakan teknik anyaman? Yuk kita bahas apa saja produk di sekitarmu yang menggunakan teknik anyaman. 1. Tampah tempat untuk menjemur nasi. 2. Besek sebagai tempat menyimpan makanan. 3. Topi pramuka untuk siswi. 4. Tas anyaman untuk berbelanja di pasar. 5. Topi kaping yang biasa digunakan petani bekerja di sawah. 6. Tikar anyaman sebagai alas tidur atau duduk. Selain itu, apakah kalian bisa menyebutkan contoh lainnya? Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu anyaman? Yuk, kita bahas pengertian anyaman. Anyaman atau teknik menganyam merupakan sebuah proses saling menghilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu bagian yang kuat dan bisa dipakai untuk suatu kegunaan. Dari proses tersebut juga dimungkinkan munculnya motif yang berulang, ya. Caranya adalah dengan saling menghilangkan, bahannya adalah tumbuh-tumbuhan. Menghasilkan benda yang kuat, untuk digunakan, Patria dan Mutmainah, 2015. Aneka bahan anyaman berupa 1. Pandan duri. Pandan duri atau pandan samak, yang disebut juga pandan pudak, merupakan sejenis tumbuhan anggota suku Pandanaceae. Pandan digunakan untuk membuat anyaman seperti tikar, tas, sajadah, dompet, topi, gantungan kunci, kipas, tempat tisu, dan lain-lain. Pandan digunakan untuk membuat anyaman karena daunnya yang cukup kuat dan lembut. 2. Rotan. Anyaman rotan adalah proses atau seni membuat benda-benda dari serat rotan yang dianyam bersama-sama untuk membentuk berbagai macam barang, mulai dari kursi, meja, keranjang, hingga hiasan dinding. Rotan sendiri adalah sejenis tanaman palma yang tumbuh di daerah tropis dan sering digunakan karena fleksibilitasnya serta kekuatannya saat dianyam. 3. Janur, daun lontar, dan pandan. Selongsong ketupat juga dibuat dengan teknik menganyam. Bahan yang baik untuk membuat selongsong ketupat yaitu janur, daun pandan, dan daun lontar. Bahan-bahan tersebut mudah untuk dianyam dan aman. Kerajinan anyaman janur selain selongsong ketupat yaitu kisah, tempat ayam, dan anyaman dekorasi. Pesta perkawinan. 4. Bambu. Bersifat lunak, mudah dihaluskan dengan pisau atau amplas. Oleh karena keranjang dan bakul bambu aman digunakan, kuat dan indah. Bayangkan jika bakul nasi dibuat dari daun kelapa atau kertas. Walaupun terlihat indah, tetapi tidak dapat digunakan karena tidak kuat. 5. Kertas. Anyaman dari bahan kertas hanya tepat dan baik digunakan untuk membuat hiasan dinding, hiasan figura, dan hiasan benda-benda kerajinan seperti tempat pensil atau sampul buku. 6. Kulit kambing. Salah satu kulit hewan yang kerap digunakan untuk pembuatan kerajinan anyaman adalah kambing. Hasil jadi dari kerajinan ini juga terbilang begitu beragam. Contohnya adalah tas, sabuk, dompet, kursi, dan lain sebagainya. Kulit kambing mampu memberikan kelembutan, kenyamanan sekaligus kelenturan ketika dibuat menjadi anyaman. 7. Enceng gondok. Serat eceng gondok yang kuat dan fleksibel memungkinkan para pengrajin untuk menciptakan berbagai macam produk dengan desain yang menarik. Mulai dari tas, dompet, hiasan dinding, hingga keranjang. Semuanya dapat dibuat dengan menggunakan bahan dasar eceng gondok. 8. Daun pisang. Daun pisang dapat digunakan untuk anyaman karena seratnya yang elastis dan lembut. Namun, bahan ini mudah rusak dan tidak awet. Anyaman daun pisang digunakan untuk membuat berbagai jenis kerajinan seperti topi, tas, tempat penyimpanan makanan, tikar, dan banyak lagi. 9. Lidi. Lidi dapat dimanfaatkan untuk kerajinan anyaman. Lidi biasanya dirangkai menjadi piring, vas bunga, tempat menaruh pulpen, keranjang pakaian yang bisa juga dibalik menjadi sebuah meja, lampu hias, keranjang buah, dan beberapa jenis pot bunga untuk menghias ruangan. 10. Akar keladi air. Bahan baku untuk anyaman ini adalah serat dari akar keladi air yang tumbuh di sepanjang pinggir sungai. Para pengrajin menciptakan berbagai macam produk dengan desain yang menarik, seperti topi bunda, tempat tisu, tempat buah, hiasan dinding, tempat kue, keranjang pakaian, dan masih banyak lagi modelnya. Setelah kalian menyimak bahan pembuatan anyaman, pertanyaannya, apakah semua bahan dapat digunakan untuk menganyam? Tidak semua bahan bisa digunakan untuk menganyam, karena
Pemilihan bahan untuk berkarya kerajinan anyaman perlu memperhatikan fungsi dan keindahan benda yang akan dibuat. Dalam pemilihan bahan yang tidak tepat dapat menyebabkan benda anyaman mudah rusak. Benda anyaman mungkin juga tidak indah dan tidak aman untuk digunakan. Sebagai contoh, untuk membuat keranjang dan bakul dipilih bahan bambu. Karena selain kuat, bambu juga mudah untuk dibentuk. Bambu bersifat lunak, mudah dihaluskan dengan pisau atau amplas. Oleh karena itu, keranjang dan bakul bambu aman digunakan, kuat dan indah. Bayangkan jika keranjang dan bakul nasi dibuat dari daun kelapa atau kertas. Walaupun keranjang atau bakul nasi tersebut terlihat indah, tetapi tidak dapat digunakan karena tidak kuat. Mari, kita menyimak motif-motif sederhana anyaman. 1. Motif biku-biku. 2. Motif war. 3. Motif variasi war. 4. Motif kembang cengkeh. 5. Motif kembang jeruk. 6. Motif Bali. 7. Motif undan iris. 8. Motif sasak atau kepang. 9. Motif iris tempe. Setelah kalian mengenal motif-motif sederhana anyaman, apakah kalian berani untuk mencobanya?